Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, yang kita hormati PLT Kanwil Kemenhats Provinsi Riau juga hadir bersama kita, yang kita hormati Kepala Bidang Papkis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, yang kita hormati Katim-Katim di lingkup Kanwil Kementerian Agama, selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, para pegawai yang berhadir pada hari ini, jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siang ini menjelang kita kembali bekerja ke ruangan, ada tausiah dan begitu, atau istilah Pak Kabid Pakis kulibas gitu ya, kuliah 15 menit ya, itu singkatan oleh Pak Dr. Haji Sahrudin. Iya, istilah baru. Iya, kulibas, kuliah 15 menit. Tadi malam saya di Japri WA oleh Haji Hairul, minta foto gitu Pak Denny. Ini untuk apa nih Haji Hairul? Saya bilang untuk ditampilkan foto Ustadz di player katanya. Jadi semenjak malam tadi itu diminta foto saya, biasanya tidak ada orang-orang minta foto kan begitu. Jadi ini kalau tampil foto nih serius nih saya bilang. Berarti serius nih, bukan cadangan nih saya bilang. Padahal di jadwalnya cadangan begitu. Jadi malam tadi saya pikir apalah mau bahan yang mau disampaikan kayak begitu. Karena yang dihadapi jamaahnya sini sarangnya mubali semua gitu. Pak Haris Domot, kondangan juga Pak Kanwil, Pak Kabid gitu kan. Jadi izin Pak Kanwil, Pak Kepala Bidang, sekedar kita mengulang-ulang apa yang telah mungkin menjadi memori kita dalam pengamalan agama. Saya coba mengutip Al-Quran surah An-Nahl ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Kemudian disambung oleh ayat Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-35. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa inna ilaihi turja'un. Jadi menelisik dan memahami konteks ayat ini di babak sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang kita tempati sekarang ini atau kehidupan dunia ini dirangkum dalam 3 istilah, atau karakter dunia itu paling tidak dalam pemahaman kita terhadap ayat yang barusan kita baca, ada 3 karakter kehidupan dunia ini oleh ayat ini. Pertama tadi ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa-apapun yang ada di sisimu ataupun apapun yang ada dalam genggamanmu itu pasti
hancur, binasa, rusak, hilang. Dan apapun yang ada dalam genggaman Allah ataupun apapun yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kan abadi. Jadi karakter hidup kita di dunia itu pertama bahwa dunia ini fana. Hidup dunia ini fana. Apapun yang ada pada sisi kita, dulu mungkin rambut kita hitam, tapi begitu sudah umur 35, 40, 50 mulai memutih. Dulu boleh jadi tubuh kita kekar begitu. Karena perkembangan waktu sudah mulai melemah. Ataupun apapun istilahnya hari ini, popularitas kita yang kita miliki di dunia hari ini, jabatankah namanya misal, pasti pensiun. Adik-adik yang masih P3K atau masih CPNS di Kanwil, ya hari ini muda, suatu saat nanti akan tua juga. Fana, tidak ada yang abadi. Harta yang kita miliki hari ini misal, boleh jadi hari ini kita kaya, suatu saat nanti berkurang, hilang. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqa. Jadi apapun yang kita miliki hari ini di sisi kita, kehidupan dunia fata morgana ini, dia akan lepas dalam genggaman kita. Ya, hari ini boleh jadi kita misalnya katim misalnya, suatu saat mungkin sampai pensiunnya katim juga, atau selamanya menjadi pejabat pelaksana. Oh, pas pejabat pelaksana ya. Dia berkurang. Ya, atau boleh jadi mungkin pawak kita melantik lebih tinggi dari itu, tetapi kan akhir ujungnya tetap berkurang, hilang, rusak, panah dan seterusnya. Jadi karakter dunia yang pertama dalam bayangan atau terjemahan pemahaman kita terhadap tafsir ayat itu, pertama karakter dunia yang kita miliki, yang kita huni ini, ya apapun contohnya misalnya, hari ini mungkin punya mobil baru, setahun, 2 tahun, 3 tahun berubah catnya, berkurang, harga pun turun, bahkan menjadi mobil rongsokan dan sudah tua. Yang kedua, dunia itu, karakter dunia yang kita huni sekarang yang kedua adalah dunia itu tidak mengenyangkan. Begitu, tidak mengenyangkan. Apapun yang kita raih, yang kita bertungkus lumus siang malam, coba apa kira hari ini grade sekian dapat tunjang hari raya 3 juta, ya Bang Ilyas ya, apa puas dengan itu? Pasti ingin nambah grade-nya lagi. Punya kita kedudukan misalnya, apa puas dengan kedudukan itu? Pasti ingin kita cari lagi. Makanya kata Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari Muslim itu, pada ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana yang dimaksud dunia tidak mengenyangkan itu? Dijawab oleh Rasulullah dalam hadis itu, jika sekiranya manusia itu diberi satu lembah emas, bukan sawit Pak, bukan tanah, tapi lembah emas. Kata Rasulullah, ya, satu lembah emas, bukan tanah, bukan apa hektaran sawit itu Pak Ustaz. Tetapi lembah emas. Pasti mereka ingin lembah emas yang kedua, kata Rasulullah. Sudah begitu dapat lembah emas yang kedua dikira puas? Tidak. Pasti mereka ingin lembah emas yang ketiga, kata Rasulullah. Bagaimana cara manusia itu agar dia puas? Apabila sudah dilipat tangan ke dada, dalam artian sudah maut menjemput ajal kita. Jadi Bapak sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kehidupan dunia ini, karakter yang kedua itu tidak pernah mengenyangkan. Cobalah kita ukur syahwat kita misalnya. Tidak ada pernah puas gitu.
Apa pada posisi ahli Madiyah nanti tukinnya sekian lalu puas di situ? Ingin tinggi lagi, Pak. Gitu. Ingin tinggi lagi. Ingin tinggi lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, karakter dunia yang kita tempati, yang Allah anugerahkan kepada kita, itu yang kita baca ayat Al-Anbiya surah ke-35 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan mati, kata Allah. Dan sebelum mati manusia itu, kata Allah, pasti kami akan uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Wa ilaina turja'un. Dan semua kamu akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Jadi sebelum kita mati, kita diuji dulu, Bapak Ibu sedang jawab, dengan kesenangan dan kepahitan dunia. Itu pasti. Cuma masing-masing fase dan spasi kehidupan ujian itu Allah sajalah yang menentukan, karena itu adalah hak prerogatif Allah dalam menentukan ujian kepada seseorang. Berbeda kualitas strat, tapi kasih kehidupan masing-masing kita berbeda ujiannya. Ada orang istri misal di rumah atau ibu diuji dengan suaminya, ya, diuji dengan suaminya. Kita sebagai suami pun kadang-kadang diuji dengan sifat istri kita. Kita diuji dengan anak kita. Jadi sesuatu yang baik, yang nyaman, yang menyenangkan, yang tidak menggembirakan, itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Diuji dengan sakit. Ada orang umur 30 tahun sudah wafat dia, berarti sudah selesai ujian dunianya. Ada orang yang berumur 90 tahun atau 80 tahun masuk rumah sakit ICU, keluar lagi, sehat lagi, masuk lagi, tidak mati-mati. Kenapa? Karena ujian kehidupan dunianya belum selesai. Jadi kita belum akan wafat kalau ujian dunia kita belum selesai, Bapak Ibu sidangnya. Apa bedanya? Coba kita dulu. Apa bedanya ujian sekolah dengan ujian kehidupan? Kalau ujian sekolah itu sifatnya predictable, sedangkan kehidupan dunia itu adalah ujiannya unpredictable. Kalau kita sekolah, kuliah, teori A, teori B, ada kisi-kisinya, pasti soal yang diberikan dosen dan guru itu sudah bisa diprediksi soalnya. Materi bab-babnya sudah dikasih tahu. Tetapi ujian dunia, ujian kehidupan kita pribadi kita dalam hidup ini itu unpredictable. Tidak bisa kita prediksi. Mula-mula sehat, tiba-tiba kanker. Unpredictable. Jangan kita kira begitu ada ujian yang tidak nyaman yang membuat kita shock atau kita berputus asa. Justru dengan ujian itu kadang-kadang Allah mengangkat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan ujian kesenangan berupa harta yang menyenangkan atau keluarga keturunan yang membuat kita bahagia misalnya, atau harta yang banyak yang menyenangkan kita, tetapi juga kita jangan lupa dengan kesenangan yang Allah berikan kepada masing-masing kita itu. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kematian itu datang, Allah pasti menguji kita itu tadi dengan berbagai polemik kehidupan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, yang membahagiakan atau mengecewakan. Itu semua adalah hak prerogatif Allah memberikan ujian kepada kehidupan kita itu tadi. Apa makna wa ilaina turja'un tadi? Jadi apa yang ada di sisimu akan lenyap, akan binasa di atas dunia ini. Apa yang dimaksud dalam tafsiran apa yang ada di sisi Allah itu akan abadi kekal selamanya? Jawabannya dua. Yang pertama adalah orang-orang yang selalu melakukan amal kebajikan.
Yang kedua, siapa yang akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang ingat kembali kepada Allah, dalam artian dia selalu merendahkan diri di hadapan Allah, bertaubat, mengakui kesalahan. Itulah orang-orang yang menjadi abadi kebajikannya dan ingat kembali kepada Allah. Itulah yang membuat hidupnya abadi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makna wa ilaina turja'un tadi adalah orang-orang yang selalu berbuat kebajikan, seperti Ramadan yang kita petik hari ini, seluruh ibadah yang kita lakukan, dan mereka ingat kembali kepada Allah. Artinya kita tahu kemana tujuan akhir kita. Orang-orang itulah yang banyak beristighfar ataupun bertaubat kepada Allah, sehingga itu makna wa ilaina turja'un tadi, atau yang akan abadi sisi Allah tadi adalah orang-orang yang melakukan kebajikan dan kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan renungan kita tentang kehidupan ini jangan kita terlena dengan berbagai macam kemewahan atau kebanggaan kita, dan ketika sedih pun kita, itu adalah mungkin cara Allah memuliakan atau mengangkat derajat kita, atau Allah memberikan pahala untuk kita yang sedang ditimpa ketidaknyamanan dalam hidup. Semuanya itu adalah hak prerogatif Allah memberikan mana yang terbaik untuk hambanya. Itulah yang dapat kita ketengahkan pada siang ini. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.